Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi biologi mengenai sel. Pengertian sel. Ada beberapa pengertian sel menurut pendapat dari ilmuwan biologi. Salah satunya yang pertama itu ada Matthias Schleiden. Menurut beliau, sel sebagai unit struktural atau penyusun tubuh organisme. Yang kedua ada Felix Dordajin, yang menyebutkan bahwa sel merupakan unit atau kesatuan yang tersusun secara fungsional. Yang ketiga ada Rudolf Virchow, yang menyebutkan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan. Berdasarkan jumlah sel, organisme dibedakan atas uniseluler atau tersusun atas satu sel dan multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Berikut adalah gambar dari organisme uniseluler dan yang selanjutnya organisme multiseluler. Jenis-jenis sel. Yang pertama ada sel prokariotik. Sel ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki membran inti atau nukleus. Yang kedua, DNA terkonsentrasi pada nukleoid. Yang ketiga, tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Yang keempat, sebagian besar ditemukan pada organisme uniseluler. Ini adalah gambar dari sel prokariotik. Contoh-contoh dari sel prokariotik bisa kita temukan pada sel Archaebacteria, sel bakteri, dan beberapa jenis cyanobacteria. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki membran inti. Yang kedua, terdapat pada organisme uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, sel ini memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Yang keempat, inti sel terpisah dari sitoplasma dengan membran inti. Contoh dari sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel, tersusun atas lapisan ganda lipid yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida. Fungsi membran sel adalah sebagai pelindung sel, mengontrol dan mengendalikan pertukaran zat, sebagai tempat reaksi, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, dan mengontrol zat yang masuk dari luar sel. Di dalam membran sel terdapat lipid yang disebut fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari kepala hidrofilik yang bersifat menyukai air, yang kedua ekor hidrokarbon yang bersifat hidrofobik atau tahan air. Pada membran sel juga terdapat protein yang dapat dibedakan. Yang pertama protein integral, protein ini terlihat menembus membran. Yang kedua protein periferal, protein ini berada di permukaan membran. Pada membran sel, terdapat karbohidrat yang berikatan dengan protein, disebut glikoprotein, dan karbohidrat yang berikatan dengan kepala fosfolipid, disebut glikolipid. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam membran sel dan di luar nukleus. Sitoplasma terdiri atas sitosol dan organel lainnya. Sitoplasma di dalamnya terdapat sitosol dan terdapat sitoskeleton yang berfungsi mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis, dan mengorganisasikan pergerakan sel dan juga pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Selanjutnya nukleus. Nukleus merupakan organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus mengandung informasi genetik berupa DNA.
Bagian-bagian penting dari nukleus, yang pertama ada membran inti, terdiri dari dua lapis yang berfungsi sebagai pembungkus sekaligus pelindung inti. Lalu ada nukleoplasma, merupakan cairan inti berbentuk gel yang kaya akan ion-ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang kromatin. Lalu ada nukleolus, yang tersusun atas kumpulan gen-gen yang memberikan kode RNA ribosom. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang tersusun atas RNA ribosom dan beberapa protein. Ribosom terdiri atas subunit yang bekerja sama dalam mentranslasi mRNA ke dalam rantai polipeptida selama proses sintesis protein. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma. Lalu ada retikulum endoplasma atau RE. RE adalah organel berkantung yang berperan dalam proses perakitan dan pemrosesan, serta transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. RE berhubungan dengan dua lapis lubung inti sebagai saluran yang menghubungkan nukleus dengan sitoplasma. RE memiliki dua tipe. Yang pertama, RE kasar. RE kasar ini memiliki ribosom pada permukaannya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel dengan membran berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan ke sel. Badan Golgi berperan dalam menambahkan pengarahan atau jalur bagi perjalanan akhir protein yang sudah dikemas. Fungsinya adalah mengangkat dan mengubah materi yang ada di dalamnya secara kimia, lalu menghasilkan lilin dan lendir, lalu sebagai transport lemak, sebagai sekresi protein, karbohidrat, lemak, dan glikoprotein, membentuk lisosom dan membentuk enzim pencernaan yang belum aktif. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi aerobik di dalam sel. Organel ini terdiri atas yang pertama membran luar, yang kedua membran dalam yang berlekuk-lekuk disebut krista, berfungsi untuk memperluas permukaan. Yang ketiga ada matriks. Matriks kaya akan enzim-enzim pernapasan atau sitokrom dan senyawa DNA, RNA, serta protein. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel sel berbentuk kantong agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran tunggal. Fungsinya adalah mencerna materi yang diambil secara endositosis, lalu penghancuran struktur-struktur yang tidak dikehendaki di dalam sel, lalu pembebasan enzim keluar sel, dan penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Selanjutnya ada badan mikro. Organel ini diselubungi oleh membran tunggal dan memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom senantiasa berasosiasi dengan organel lain serta banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Katalase dapat melindungi sel dari pengerusakan oleh hidrogen peroksida. Lalu glioksisom terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya adalah untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah plastisida yang mengandung pigmen hijau, kuning, merah dan berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Organel ini memiliki pigmen fotosintesis yang berisi grana dan stroma. Grana terbungkus oleh membran tilakoid. Pigmen fotosintetik yang pertama ada klorofil, digunakan untuk proses fotosintesis, dan karotenoid yang berfungsi untuk melindungi klorofil pada saat sinar matahari terlalu kuat dan oksidasi oleh oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada transport zat. Berdasarkan ukuran zat yang ditransportasikan, transport zat melalui membran sel dibedakan. Yang pertama, transport mikromolekul, dan yang kedua, transport makromolekul. Transport mikromolekul
Salah satu contohnya adalah difusi. Difusi adalah gerakan acak suatu molekul dari daerah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Proses difusi bergantung pada faktor, yang pertama temperatur, yang kedua ukuran molekul, yang ketiga perbedaan konsentrasi antara kedua larutan. Molekul-molekul yang dapat melewati membran melalui difusi antara lain yang pertama glukosa, yang kedua urea, yang ketiga gliserol. Protein transport dapat mengangkut molekul-molekul dengan beberapa cara, yaitu memiliki situs pengikatan yang spesifik terhadap molekul-molekul tertentu dan memberikan suatu saluran hidrofilik yang melintasi membran yang bersifat selektif untuk zat terlarut tertentu. Protein ini juga berfungsi sebagai saluran yang akan membuka dan menutup apabila ada rangsangan kimiawi. Lalu, selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah gerakan molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi air yang tinggi dan konsentrasi larutan yang rendah ke konsentrasi air yang rendah dan konsentrasi larutan yang tinggi. Transport aktif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi untuk keluar dan masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Transport ini berjalan melawan gradien konsentrasi dan dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan luar sel. Contohnya terdapat pada transport glukosa melalui membran sel. Mekanismenya adalah protein transport mengikat zat terlarut di situs pengikatannya. Lalu protein transport menggunakan energi untuk berubah bentuk. Setelah berubah bentuk, protein dapat melepaskan zat yang diangkut ke salah satu sisi membran. Fosfor yang terikat di protein tersebut terlepas hingga protein kembali ke bentuk semula. Selanjutnya ada transport makromolekul. Contohnya adalah peristiwa eksositosis. Adalah pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Eksositosis digunakan untuk sekresi protein seperti hormon insulin, serum protein, matriks ekstraseluler, atau kolagen. Lalu ada endositosis. Endositosis adalah pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fagositosis, yaitu molekul yang dimasukkan berupa senyawa padat. Lalu ada pinositosis, molekul yang dimasukkan berupa larutan. Mekanismenya adalah sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong ini semakin dalam, kantong ini terjepit, membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar selnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.